Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, pada tanggal 31 Desember akhir tahun ini kita sekarang perjalanan untuk medan dakwah di daerah Klaces, daerah Nusa Kambangan, Cilacap. Yang misi kita adalah untuk membantu mensupport dai-dai yang ada di kampung supaya mereka semangat dan juga muslimin secara keseluruhan untuk supaya sehat, karena kita tim bekam dan insya Allah akan membawa keberkahan, kesehatan, sehingga akan menambah kesukaan dalam beribadah. Ayo yang belum gabung, mari kita gabung dalam kafilah dakwah Hizbun Nabawi ini. Kami dari Klaces melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. Berjibaku dengan kegiatan sembako sosial di Kampung Laut, saudara. Alhamdulillah, 75 paket dari Lazis. Ini pesanan minyaknya Ustazah Ratna OTW Klaces. Muka-muka kaudan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku, sebagian kita mungkin tidak akan terfikirkan persoalan makan yang harus mereka makan setiap harinya, dan mereka tidak akan memikirkan tempat tinggal di mana mereka harus menaung-naungi keluarganya. Namun kita harus melihat kenyataan seperti apa yang disampaikan Ustadz Kanjan Nuruddin di Kampung Laut. Inilah kenyataan yang kita sama-sama lihat. Beliau yang saya juga menerapi di setahun yang lalu, alhamdulillah kemarin sembuh. Kemudian qadarullah beberapa waktu yang lalu beliau kecelakaan lagi, kemudian susah jalan lagi. Ya, dengan keadaan yang sepuh itu, maka beliau tidak bisa lagi bekerja. Ya, kemudian pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hanya mengandal istri beliau yang menjadi buruh untuk tanam padi. Ini adalah hasil dari swadaya masyarakat yang memang mencukupkan, hanya bisa sampai di sini bantuan mereka. Ayo saudaraku, kita ambil bagian ini. Kita ambil bagian di mana kita juga akan mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kelak Allah akan sediakan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala Azza wa Jalla, yaitu jannah di akhirat, dengan keturutsertaan kita terlibat di dalam persoalan ini. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kerja bersama untuk menolong saudara kita. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Zulfikar ikut bersama dengan Dai Kampung Laut, membersamai mereka untuk bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi al-Islam adalah satu, dan kita adalah Muslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan atas apa yang kita persoalkan kali ini, Bapak Ibu, dalam surat An-Nas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin dan nas. Apa itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang menjadikan dada-dada kita was
was dari bisikan-bisikan syaitan. Syaitan itu dari kalangan siapa? Bangsa jin dan manusia. Demikian juga apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kaida syaitan yajri min bani adam yajradam. Ya Bapak Ibu, sesungguhnya syaitan itu ada di dalam jasad manusia itu lewat aliran darah mereka. Nah ini yang kalau di dalam dunia kedokteran, makanya ada satu penyakit tetapi tidak ditentukan penyakitnya. Nah, karena ada sesuatu yang berjalan di pembuluh darah kita, kata Rasulullah SAW. Mereka juga memberikan rasa was-was sehingga sakit bukannya bersabar, ya, tetapi mencela keadaan. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Ya. Kemudian tidak mau bersyukur. Padahal kalau dia bersyukur kepada Allah, apa yang dititipkan, ya, apa yang kehendaki oleh Allah dengan sakit yang kita derita, kalau dia berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lampau. Hanya saja Bapak Ibu, ya, karena persoalan-persoalan yang kita itu sampai terlalu lama gak sembuh-sembuh, yang begini, yang begitu, sehingga kita mencela keadaan. Kenapa aku ini? Apa kesalahanku ini? Apakah Allah tidak mencintaiku? Apakah Allah tidak merahmatiku? Begitu. Nah, karena kita tidak paham. Ya, padahal ya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah satu rancangan Allah. Karena yang Bapak Ibu minta itu adalah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah hindarkan aku dalam siksa api neraka. Gitu kan, Bu? Begini, ya Bapak ya. Nah, karena itu Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karenanya Allah berikan rasa sakit agar dia merasakan sakit kemudian bersabar. Kemudian dia memuji kepada Allah, kemudian dia meminta kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Penyerahan diri kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla sebagai Khalik yang akan menghilangkan batas antara dirinya kepada Khaliknya atau Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Nah, dalam harapannya ini yang kita lakukan ini sebagaimana yang Allah Ta'ala Azza wa Jalla firmankan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah mukjizat. Ya, di dalamnya adalah terkandung obat. Bukan hanya terkait dengan klinik, bukan hanya terkait kepada hal-hal yang mistik, bukan hanya terkait kepada perdemitan, persetanan atau jin, melainkan semua yang berupa keluhan. Kalau Allah menghendaki maka Allah akan cabut penyakit itu dari kita. Sehingga kita kembali beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengharapkan wajah Allah ridha Allah Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mari kita niatkan. Karena sesuatu apapun yang kita lakukan, kalau tidak diniatkan kepada Allah, maka sudah dalam tentu itu kepada selain Allah. Kalau amalan yang kita lakukan bukan kepada Allah, melainkan kepada selain Allah, maka tidaklah mungkin Allah itu akan menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, jangan mencampurkan antara hak yang baik, jangan mencampur balikkan antara yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan antara sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang bersih. Karena itu Allah tidak akan mau menerimanya. Karena itu kita harus memurnikan diri kita. Apabila di masa lalu kita mencampur adukan dan melakukan suatu hal yang tidak dikerjakan Allah, maka pada saat inilah kita menghentikannya dan kita meluruskan niat itu sehingga Allah akan menghitung amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Baik, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, rahmatul lil mukminin, ya. Apa yang kita lakukan ini untuk mengundang rahmat yang itu diperuntukkan pada orang-orang yang beriman. Maka dari itu Bapak Ibu, kita lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dilakukan
Rasulullah itu Rasulullah pernah melakukannya untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan buruk atau hal yang memudaratkan kita dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah rukyah ini kalau Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang dirasakan dan bermasalah, Bapak Ibu bisa langsung memasuki ke tempat-tempat bekam. Karena bekam ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan, Rasulullah menyampaikan, dan para sahabat juga melakukan bekam. Bekam itu untuk mengeluarkan darah dan menyumbat sesuatu persoalan yang ada di dalam diri kita, sehingga dalam beramal atau beribadah kita melakukan satu kelemahan, ya. Demikian. Jadi kita nanti akan melakukan rukyah, kemudian melakukan bekam, kemudian nanti juga kalau memang ada yang perlu dipijat, ada sesuatu pijatan yang memang ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan lakukan dengan izin Allah. Ingat Bapak Ibu, walaupun kami berada di sini, ini bukan berarti kami memerampas haknya Allah untuk menyembuhkan Bapak Ibu. Jangan salah niatnya, ya. Jangan salah niatnya. Kita hanya berusaha mencari wajah Allah. Kita ikhtiar. Yang di depan dari kami ini berikhtiar. Kemudian Bapak Ibu datang memberi ikhtiar. Kemudian Allah lah yang memberikan kesembuhan semua. Apapun yang kita lakukan. Di bekam Pak. Alhamdulillah ya Allah, Enteng. Alhamdulillah. Jadi keluhannya apa aja Pak? bukannya ya banget kan uji kita nih kepikiran. Alhamdulillah kayak gini kan aku pernah semangat untuk mandang orang awak. Bertanggung rumah bayar aku tuh TKB pada bisa pada bisa menyadari ya. Juga semenjak di di bekam. alhamdulillah. Dan semangat. Ya semangat Pak. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan gangguan dari syaitan yang harus kita lakukan untuk membersihkan diri. Baik, Bapak Ibu silakan kakinya digelontorkan. Silakan digelontorkan. Kalau di dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini nanti Bapak Ibu ada sesuatu yang dirasakan pusing, panas, kelelahan, ada yang berjalan di kaki kanan kiri, hingga sakit sesak, ampak, bengong, kuning. Silakan nanti disampaikan. Yo, kakinya digelontorkan. Ada yang tahun kemarin belum dirukyah, kemudian dahulunya pernah belajar itu dan ini dan itu. Iya.